Guruku, terima kasihku. Guruku tersayang, guruku tercinta. Tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat pagi anak-anak. Semangat pagi. Apa kabar hari ini? Terima kasih. Kalian semangat hari ini. Sehat semua? Siapa yang tidak hadir hari ini? Ada yang tidak hadir kenapa? Yang sakit kita doakan bersama semoga cepat sembuh biar bisa berkumpul dengan kita semua untuk belajar, untuk berilmu. Nah, hari ini anak-anak semua alhamdulillah bertemu dengan ibu pada jadwal pendidikan agama Islam. Alhamdulillah kalian yang hadir, yang sekolah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya. Selalu bersyukur dan bersyukur biar kita selalu diberikan kesehatan, diberikan kekuatan, diberikan kemampuan. Jadwal hari ini jadwal pendidikan agama Islam, jadwal PAI. Nah, berkaitan dengan tema hari ini yaitu bab 4 atau tema 4 tentang bulan Ramadan yang indah. Maka dari itu sebelum kalian masuk ke tema belajar dimulai, kita berdoa dulu kepada Allah supaya Allah memberikan kemudahan dan kelancaran. Coba sebelum kita berdoa ada nyanyian sebelum berdoa biar kita lebih termotivasi, lebih
disebut dengan semangat pagi itu berarti kita masih tetap bersemangat. Kayak seperti di pagi hari kita, aktivitas kita pagi hari itu badan kita segar, fit. Ya, apalagi mau belajar kita harus semangat. Nah, ketika tujuan pembelajaran tadi harus kita capai, harus kalian capai. Nah, kembali lagi tentang bulan Ramadan yang indah. Sudah, nah, di sini lihat. Apa yang kalian ketahui tentang bulan Ramadan? Tentunya kalian sudah pernah mendengar. Tahu tentang bulan Ramadan itu bulan apa? Bulan? Bulan apa? Bulan puasa. Pernah kalian menjalankan, melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan? Mengetahui tentang bulan Ramadan itu bulan puasa itu kita mengingatkan kepada rukun Islam. Artinya puasa itu termasuk ke rukun Islam. Kita sebagai umat Islam memiliki rukun. Rukun itu adalah apa? Wajib kita laksanakan sebagai umat Islam. Rukun Islam yang berapa coba? Rukun Islam itu ada berapa? Dari 5. Yang pertama syahadat, mengucapkan 2 kalimat syahadat. Kedua, sholat. Yang 5, waktu. 3, membayar zakat. Yang 4, puasa. Nah, sesuai tema yang sekarang bulan Ramadan yang indah. Tentunya semua umat Islam sangat menantikan akan datangnya, akan tibanya bulan Ramadan. Nah, apa yang kalian ketahui tentang bulan Ramadan itu? Bulan Ramadan bulan puasa. Apa yang dimaksud bulan Ramadan itu? Nah, di sini bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan bagi umat muslim, karena di bulan Ramadan adalah bulan penuh maghfirah dan rahmat Allah, bulan penuh ampunan. Kita tempatnya bertobat, memperbanyak amal kebaikan. Kalian ketahui, kita melakukan hal ibadah di bulan Ramadan tentunya pahalanya, kebaikannya Allah lipat ganda dari bulan-bulan yang lain. Tentunya disebut dengan bulan Ramadan bulan yang paling berkah, penuh dengan maghfirah dan rahmat Allah. Maka dari itu kita sebagai umat Islam sangat beruntung memiliki bulan Ramadan yang indah ini, dan kita wajib bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia. Tanda untuk bersyukur kita kepada Allah minimal kita dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Selalu syukuri nikmat yang Allah telah berikan kepada kita. Segala nikmat dan karunia. Maka kita harus berlomba-lomba dalam beribadah di bulan Ramadan. Nah, di bulan Ramadan ini karena untuk mendapatkan keridhaan Allah, tak lain dan tak bukan, kita ingin mendapatkan keridhaan Allah. Allah sudah ridho, apapun yang kita minta akan Allah beri. Kita ingin sehat, kita ingin sehat. Kita diberikan umur yang panjang dengan keberkahan, yaitu kita usianya panjang dengan kesehatan. Bisa sekolah, kalau sehat sekolahnya nih. Nah, coba yang sakit hari ini kan tidak bisa sekolah. Berarti sakit itu apa? Mengganggu kita, walaupun hakikatnya kita diberikan. Sakit itu adalah untuk menggugurkan dosa kita. Apabila kita diberikan sakit, kita sabar karena Allah yang memberikan. Nah, ibadah yang wajib kita laksanakan dalam bulan Ramadan adalah diantaranya yaitu apa? Puasa di bulan Ramadannya yang sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Coba kita baca. A'udzubillahi
dan bahagia selama-lamanya. Nah, kembali lagi tentang ibadah yang ada di bulan Ramadan. Ibadah yang wajib dalam bulan Ramadan itu apa? Puasa. Nah, puasa dalam bahasa Arab disebut dengan syahru atau siam. Makanya tadi dalam penggalan ayatnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam, telah diwajibkan atas kita semua untuk berpuasa. Siam artinya yaitu menahan diri dari segala
setelah sembuh. Nah, jadi contohnya perempuan ya, seperti ibu udah dewasa, udah menstruasi, perempuan semua bakalnya. Nanti kalau kita sedang berpuasa, terus datangnya haid, kita dilarang untuk berpuasa. Tapi nanti setelah kita bulan Ramadan, selesai bulan Ramadan, kita sudah beres haidnya, kita ganti puasanya, disebut dengan dibayar puasanya di hari yang lain. Nah, bukan lagi tentang fidyah. Apakah fidyah itu? Nah, ini coba perhatikan oleh kalian. Fidyah itu adalah denda sebagai ganti bagi orang yang tidak mampu melakukan puasa. Nah, caranya, cara fidyah itu adalah apa? Memberi makan setiap hari sesuai kita, ya, yang dimakan oleh kita sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa. Nah, tadi yang tidak mampu untuk berpuasa lakukan fidyah. Contohnya yang sudah tuanya, sudah jompo, terus memiliki penyakit yang parah, yang sudah lemah itu kondisi tubuhnya. Nah, ini diganti dengan fidyah. Fidyah adalah dendanya, denda bagi orang yang tidak mampu berpuasa tadi dengan memberikan makanan. Caranya memberi makan setiap hari sejumlah hari di mana orang yang bersangkutan tidak berpuasa. Kita yang dimakan nasi dengan lauk, dengan apa? Nah, berikan kepada orang yang berpuasa. Itu disebut dengan fidyah. Nah, fidyah di sini ada takarannya. Kepada orang yang fakir atau miskin yang berpuasa wajibnya 1 mud. 1 mud adalah ukuran berat 626 gram. Fidyah bisa berupa beras atau makanan pokok yang mengenyangkan. Ya, kita makan nasi, misalkan apa ya, makannya selain nasi ada lauknya. Iya, kalau kita makan nasi dengan lauk dengan daging, berikan seperti itu. Jangan kita makan dengan daging, dikasihkan ke orang lain hanya dengan garam atau kerupuk saja. Nah, itu tidak sesuai ya. Ya. Ini saran sah puasa, artinya apabila saat ini terdapat pada seseorang maka puasanya sah, yaitu sebagai berikut. Nah, ini tadi pengertian puasa, terus yang wajib berpuasa. Sekarang syarat sah puasa. Yang pertama yaitu Islam. Kita Islam? Alhamdulillah, agama kita agama Islam. Alhamdulillah, hanya orang Islam yang memiliki bulan yang penuh berkah, disebut dengan bulan Ramadan. Hanya di Islam ada bulan Ramadan. Kita bersyukur selalu atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Satu, Islam. Orang yang tidak beragama Islam tidak sah berpuasa. Tidak sesuai dengan anjuran atau firman Allah yang telah Allah tuangkan dalam surat Al-Baqarah ayat 180. Ya ayyuhalladzina amanu. Hai orang-orang yang beriman. Nah, orang yang beriman itu adalah salah satunya orang yang beragama Islam. Tidak diseru, tidak dianjurkan, tidak diwajibkan orang yang bukan muslim. Yang kedua, berakal. Nah, syarat sah puasa kita harus sehat akalnya. Orang yang tidak berakal atau gila atau orang yang dalam keadaan mabuk tidak sah berpuasa. Nah, yang mabuk, yang meminum alkohol, awasnya hati-hati kita. Jangan sampai kita meminum minuman beralkohol arak ya. Innal khamra wal maisir Allah tak mengharamkan
jangan berbicara yang kasar. Itu perilaku yang baik, akhlak terpuji. Ya. Kita bisa membedakan mana perilaku yang baik, mana yang buruk. Oke, bisa membedakan coba yang buruk. Perilaku yang buruk dia seperti apa? Berbicara kasar, seperti bagus. Apa lagi? Mencela teman. Apa lagi? Alfi, mengejek teman, menghina. Terus apa lagi? Rizky, mencuri barang orang lain. Apa lagi? Hah? Nah, menghina teman, membuli teman, tidak itu perbuatan tercela. Terus tidak taat, tidak patuh, selalu bicara kasar. Itu adalah perbuatan tercela. Nah, kalian semua sudah kelas 5 tentunya sudah bisa membedakan mana perilaku, mana perkataan, mana ucapan tingkah laku yang baik dan yang buruk. Sudah kelas 5 itu sudah beranjak ke remaja, sudah pandai memilah-memilih, ya, pandai bergaul, sudah bisa mengisi waktu, membagi waktu, mana waktu untuk belajar, mana waktu untuk bermain. Sudah kelas 5 itu sudah besar, sudah harus jadi contoh adik-adik kelas kalian dari kelas 1 sampai kelas 5. Kalian sudah harus jadi suri tauladan bagi adik-adik kelas, ya. Jadi anak yang baik, ya. Lanjut. Nah, setelah yang ketiga, yang keempat, syarat sah puasa yaitu suci dari haid bagi wanita. Nah, maka dari itu tadi sudah bilang yang sedang haid tidak boleh berpuasa karena tidak akan sah. Puasanya harus suci dari haid bagi wanita. Orang yang haid tidak sah berpuasa. Adapun nifas adalah kondisi setelah seorang ibu melahirkan, mereka juga tidak sah berpuasa. Kalau kita dalam masa nifas, ya, setelah melahirkan itu 40 hari itu tidak boleh berpuasa. Masih keadaan nifas. Yang kelima adalah waktu yang diperbolehkan berpuasa. Kita dilarang berpuasa pada 2 hari raya. Nah, saat puasa ada waktu yang dilarang berpuasa, yaitu hari raya, Idul Fitri dan Idul Adha, dan hari tasrik yaitu tanggal 11, 12, 13 bulan Haji. Ya, bulan setelah Idul Adha. Nah, 3 hari setelah Lebaran Idul Adha itu disebut dengan hari tasrik. Kita haram berpuasa, ya. Makanya dianjurkan memotong hewan kurban. Kita bersyukur atas nikmat Allah, berbagi orang yang mampu, orang yang sudah bisa memiliki jumlah kata yang sudah kita miliki, kita kurbankan. Nah, maka dari itu waktu-waktu yang diharamkan untuk berpuasa, tidak boleh kita berpuasa. Jangan di hari raya itu, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dan hari tasrik. Hari tasrik adalah tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu di momen 3 hari setelah hari raya Idul Adha. Nah, selanjutnya di sini ada rukun puasa. Nah, setelah kalian mewajibkan kita berpuasa, pengertian puasa, terus syarat puasa, di sini ada rukun puasa. Ada dua, yaitu yang pertama niat puasa, dan yang kedua menahan. Nah, yang kedua menahan. Niat puasa yaitu menyengaja puasa Ramadan. Waktunya setelah matahari terbenam sampai sebelum terbit fajar tadi. Kita mulai berpuasa itu mulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Nah, sebelum kita terbit fajar, biasanya kita melakukan membacakan niat di malam hari. Lalu kita kesiangan malam hari setelah kita sholat tarawih, ya. Rangkaian kegiatan ibadah yang dilakukan dalam puasa itu, dalam bulan Ramadan itu, setelah kita siangnya berpuasa, malam harinya kita melaksanakan sholat qiyamul lail, yaitu sholat tarawih. Nah, biasanya setelah tarawih kita
biar puasanya tidak batal. Nah, hal-hal yang membatalkan puasa, tapi kalian lupa lagi. Yang pertama apa? Yang kedua apa? Muntah sengaja sampai batal. Muntah, ya, coba yang muntah lagi muntah itu batal. Yang ketiga apa? ibadah yang sunnah di bulan puasa seperti pahalanya melakukan ibadah yang wajib di bulan biasa. Maka kita berlomba pas lagi berlomba dalam kebaikan, berbanyak ibadah. Kita melakukan sholat tarawih, kita harus Al-Quran,
saja amalan-amalan, perbuatan apa yang membatalkan pahala puasa, yang membatalkan puasanya dan yang merusak pahala puasanya. Jaga oleh kita, persiapan ilmunya. Ingat sesuai firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Kita diwajibkan untuk berpuasa itu berdasarkan Al-Quran, yaitu surat apa? Al-Baqarah ayat 183. Hafalkan ya, harus sudah hafal dengan artinya. Nah, paham semua? Sudah mengerti apa yang ada dalam materi bulan Ramadan yang indah itu, paham semua? Kita bisa meningkatkan, bisa meningkat dari menunaikan kewajiban puasa Ramadan sebagai implementasi pemahaman rukun Islam, memahami kita rukun Islam yang keempat. Nah, sekarang nah ini materi memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan. Nah, yang tadi sudah disampaikan, mari kita memperbanyak kebaikan di bulan Ramadan dengan yaitu salah satunya perbuatan yang baik, contoh-contohnya selalu dilakukan yang dianjurkan, yang dilakukan oleh Rasul. Yang pertama apa? Harus Al-Quran. Yang ketiga memperbanyak sedekah. Terus manfaat puasa Ramadan. Nah, ini ada manfaat puasa di bulan Ramadan. Coba baca. Mari meraih manfaat pada puasa Ramadan. Manfaat orang yang berpuasa, terutama puasa Ramadan, sangat banyak. Nah, ini salah satunya saja. Antaranya yang pertama, ungkapan rasa syukur kepada Allah. Kita berpuasa menahan nafas, menahan nafsu, menahan haus, menahan lapar, merasakan. Kita bersyukur kepada Allah, ya Allah, selama ini orang-orang yang di sekitar kita yang kekurangan makanan, ya, yang kekurangan, yang tidak punya beras, yang tidak punya makanan, selamanya dia hidup kelaparan. Kita hanya dari setahun itu hanya sebulan, tapi orang yang di sekitar kita banyak, orang yang kekurangan, yang miskin, yang fakir. Makanya kita ingat dan sayang kepada tetangga kita, kepada teman kita yang kurang, yang kategori fakir dan miskin. Nah, ya, kedua, melatih kejujuran. Nah, ini tentunya kita berpuasa, ya pun tidak ada orang lain, kita menjaga puasa, menjaga perilaku ucapan kita, jangan sampai kita berbohong. Nah, ini manfaat dari berpuasa. Dan selanjutnya menanamkan rasa kasih sayang. Tentunya kita akan sayang terhadap teman kita, tetangga kita, rekan kita. Munculnya dari keimanan kita yang dilaksanakan melalui kita melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Tentunya kita timbul dalam hati kita rasa kasih sayang sesuai yang dianjurkan oleh Rasul kita Nabi Muhammad SAW, terkenal dengan sejuta kasih sayang. Kasih sayangnya, dia sayang terhadap umat semuanya, tidak membeda-bedakan. Maka Allah pun sayang terhadap beliau karena beliau sangat sayang. Nah, sehat jasmani dan rohani tentunya dengan kita berpuasa, kita terkontrol makanan. Yang tadinya kalian makan siang itu jajan sebelah, jajan apa lagi, yang pedas, yang lada. Kan kalau kita berpuasa mah tidak bisa, tidak boleh kita jajan siang hari sebelum waktunya berbuka, kita tidak boleh memakan makanan sembarangan. Tentunya akan terjaga kesehatan kita jasmani dan rohani. Hati kita akan sehat, selalu zikir, selalu dekat dengan Allah. Nah, yang kelima, melatih kesabaran, pengendalian diri. Sabar. Kita sabar menahan haus, kita sabar menahan lapar, kita sabar menahan nafsu. Yang tadinya kalian itu berantem, yang tadinya kalian itu tenaganya kuat, kalau sekolah kalau tidak puasa, nah setelah kalian itu sedang berpuasa, kita jaga, kita latih kesabaran kita tahan, karena puasa artinya tahan. Nah, selesai materi
bulan ampunan. Kita banyak dosa dan kesalahan. Nah, setelah kalian selesai mempelajarinya, nah kalian itu ada evaluasinya di sini. Ibu udah sajikan soal ya, yang nantinya kalian tinggal mengisi saja. Nih, bagikan. Nih, isi ya titik-titiknya. Jawablah pertanyaan berikut ini dengan benar. Hati mengisinya, jangan sampai kalian mengisi dengan isian yang salah. Soal yang pertama, niat puasa yang dilakukan di malam hari termasuk bagian dari titik-titik puasa. Apa itu niat puasa termasuk apa? Sesuai tadi yang sudah dijelaskan, syarat atau rukun atau apa? Itu yang yang kedua, puasa berarti kita untuk tidak melakukan perbuatan yang titik-titik. Yang ketiga, jika tidak menjalankan puasa akan mendapatkan titik-titik. Puasa nazar hukumnya adalah, nah ini puasa nazar itu artinya puasa janji kita ingin berpuasa. Nah, disebut dengan puasa nazar. Guna nama punya apa? Wajib apa sunnah? Masa? Nah, kalau kita sudah mengucapkan berjanji mau berpuasa, berarti kita harus melaksanakannya. 5. Seorang wanita yang haid atau nifas boleh tidak menjalankan puasa Ramadan, namun dia wajib untuk apa? Di lain hari. Harus apa? Menahan haid dan nifas. Nah, puasa dapat memupuk rasa kepedulian kepada siapa? 7. Fidyah atau pengganti ketika tidak berpuasa dilakukan dengan cara naon? Tadi teh memberikan apa?